Nah, Rasul ternyata ngajarin mudah. Mau hutang mau lunas, siapa yang berhutang dengan niat untuk bagaimana Rasul mengajarkan seseorang sebagai utusannya Allah. Utusannya Allah loh ini, berarti kan wakilnya Allah. Saya kirim utusan ke rumah Ustadz Fakhrul Razi, berarti wakil saya. Nah itu makna kesaksian bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah Rasul, utusan. Ya. Rasul, utusannya Allah Ta'ala. Artinya semua yang dari Rasul nggak mungkin salah, karena semua yang dari Rasul dari Allah. Makanya kalau sampai mengatakan, ngapain memuliakan Rasulullah? Muliakan Allah, itu aneh. Memuliakan utusannya Allah, itu namanya memuliakan Allah Ta'ala. Kalau saya ngutus seorang ke rumahnya Ustadz Fakhrul Razi, kemudian Ustadz Fakhrul Razi dikasih tahu, ini utusannya Habib Novel. Kemudian beliau mengatakan, saya hormati Habib Novel. Kalau kamu tidak, oh saya marah. Kalau mau hormati saya, hormati utusan saya. Itu saya utus, sudah saya pilih. Kan begitu. Saya utus, sudah saya pilih. Bukan sembarang orang yang saya utus. Sementara Allah katakan, Allah utus manusia yang terbaik sebagai penutup utusan di akhir zaman. Sampai kapanpun. Penutupnya adalah baginda Muhammad SAW. Utusannya Allah Ta'ala. Diberi utusan yang the best buat kita semua. Nah, bagaimana kita memperlakukan utusan Allah ini, SAW? Kita menganggapnya manusia biasa, naudzubillah min dzalik. Kita harus menempatkan biasa sebagai penghubung kita pada Allah Ta'ala. Kalau saya mau dekat sama Allah, ya beliau ini penghubungnya. Kalau saya mau sukses dunia akhirat, ya ini yang punya semua informasinya ada pada baginda Muhammad SAW. Karena Allah berbicara dengan kita semua lewat baginda Muhammad SAW yang membumikan ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Nah, Rasul ternyata ngajarin mudah. Mau hutang mau lunas, siapa yang berhutang dengan niat untuk melunaskan hutangnya, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Siapa berhutang dengan niat untuk tidak melunaskan hutangnya, maka Allah akan hancurkan hartanya. Kama qala sallallahu. Ngeri. Bukan cuman nggak lunas tuh, bahkan hancur hartanya. Bisnisnya akan remuk semua. Kalau niatnya nggak baik. Tapi kalau niatnya baik, mau melunaskan hutang, Allah akan melunaskan hutangnya. Nomor satu itu. Kemudian nomor dua, suruh baca doa. Banyak sekali doa dan amalan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi amalan dibaca tiap pagi. Ada yang dibaca tiap selesai sholat. Amalkan semua itu. Yang amalan pagi hari diamalkan untuk pelunas hutang. Amalan selesai sholat diamalkan untuk pelunas hutang. Ya, kemudian apa lagi? Melunaskan hutang orang lain. Maksudnya kalau kita punya piutang nih, kita punya piutang, ya kita jadi manusia yang juga baik sama orang-orang yang nggak bisa bayar. Dah, kamu saya lunaskan. Kamu saya lunaskan. Walaupun kita masih punya hutang banyak ini. Tapi ini orang-orang susah semua, nggak bisa bayar. Kita lunaskan, lunaskan, lunaskan. Nah nanti kalau kita udah begitu, ini tahap level awal dasar udah kita jalankan, maka rahmat udah datang tuh. Rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebajikan, orang-orang ihsan. Nah, tahap berikutnya mulai usaha. Ini tadi ya semua kan satu paket ya, jangan dipilah-pilah. Jangan dikasih jarak 2 tahun kemudian baru usaha, bukan loh ya. Bukan urutan waktu 2 tahun kemudian, 3 tahun, enggak. Segera langsung, usaha. Ini usaha saya untuk melunaskan hutang saya dengan izin Allah Ta'ala. Nah, nanti Allah akan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Janjinya Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina, dan barang siapa sungguh-sungguh menempuh jalan kami, salah satunya ini, sungguh-sungguh menempuh jalannya Allah Ta'ala dalam melunaskan hutang. Itu kan ya, salah satu contoh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka kami akan tunjukkan, kami bimbing. Kalimatnya itu lanahdiyannahum dengan lam taukid, nun taukid. Kami sungguh akan bimbing dia menempuh jalan kami. Enggak suruh jalan sendiri. Allah enggak cuma kasih jalan, ini jalannya terus jalan sendiri, enggak. Jadi kalau hidayah itu selalu dengan bimbingan, guide, al-hadi. Selalu membimbing, enggak ditinggalkan. Dibimbing untuk menempuh bukan satu jalan, jalan-jalannya Allah Ta'ala. Sehingga orang yang sudah menerapkan syariatnya Nabi Muhammad SAW,
tidak akan pernah kehilangan ide, tidak akan pernah kehabisan cara, tidak akan pernah kehabisan jalan, karena Allah bukan bimbing dia satu jalan, Allah akan bukakan miliaran jalan. Nih, 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 nih. Nah kalau begitu ya tenang saja. Lawang dikasih tahu sama Allah solusinya segitu banyak kok. Masa nggak tenang? Bleng, bleng. Lah yang ada kan sekarang gimana? Pusing, mata gelap, nggak ada solusi. Gimana ini? Mentok, taunya cuma satu jalan. Jalannya apa? Cari duit. Lupa sama yang ngasih duit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tenang ini kalau kita mau kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mau kembali sama Allah, nggak bakal tenang. Apapun yang kita andalkan akan buat kita susah. Apapun yang kita harapkan akan membuat kita menjadi galau, resah. Tapi kalau kita kembali pada Allah Ta'ala, bersandar sama Allah Ta'ala, maka selesai masalah. Contoh, ini contoh bersandar sama Allah. Kita masih ingat betul dalam hadis disebutkan, ada 3 orang berteduh di dalam sebuah gua. Ya, sebuah gua di sebuah bukit. Saat berteduh, tiba-tiba ada batu yang jatuh dari atas gunung itu, menutup persis di mulut gua. Tanpa celah. Ketiga orang di dalamnya tidak bisa keluar. Batunya besar. Ya, naluri manusia berusaha menggeser batu. 3 lelaki perkasa menggeser batu yang besar. Gotong royong bertiga itu dorong, batunya enggak gerak, orangnya yang terpental. Tuh, orangnya yang gerak, batunya enggak. Kenapa seperti itu? Karena batunya terlampau besar. Apa yang dilakukan? Apakah bersandar pada kekuatannya? Apakah bersandar pada tenaganya? Itu yang menyelesaikan masalah? Apa kemudian berharap ada orang nanti yang bawa traktor, buka, nyingkirin batunya, itu menyelesaikan masalah? Enggak. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Udah jangan mikir manusia lagi, udah kayak gitu kok mikir manusia. Ya siapa tahu ya nanti ada manusia di luar nolong saya, siapa tahu ada, siapa tahu ada, siapa tahu ada. Ya yang pasti ada kan Allah, kalau yang lain kan nggak ada. Lah ngapain mikirin yang nggak ada, yang ada nggak dipikirin? Kan bodohnya kita luar biasa. Nah, kan Allah ada, selalu ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka saat itulah yang satu mulai ngomong. Ini hadisnya kan panjang tuh ya. Saya ambil poin singkatnya saja. Ya Allah, saya pernah ya mencintai seorang wanita. Cinta luar biasa. Dia saya ajak zina. Selalu menolak. Suatu ketika akhirnya dia butuh duit, dia mau. Nah, ketika dia sudah mau saya ajak zina, uang udah saya serahkan karena dia butuh duit tadi untuk kepentingan keluarganya yang mendesak. Tapi dia ini orang yang baik, terus dia bilang sama saya gitu, takutlah sama Allah. Akhirnya saya tinggalkan dia, uangnya nggak saya ambil, dia saya tinggalkan karena saya takut sama kamu ya Allah. Kalau ini ikhlas karena kamu ya Allah, tolong ya beri kami jalan keluar dari masalah ini. Yang terjadi apa? Batu yang gede bergeser tanpa ada yang geser. Cuman belum cukup. Karena Allah ingin mengajarkan kepada yang lain. Ini kan masalah berjamaah. Masa yang dikasih solusi cuma satu orang, yang lain enggak. Maka yang lain disuruh juga, ayo kalian gimana? Yang satu, saya ini sama ibu saya, ya cerita yang cukup cukup populer nih hadis ini. Yang satu saya sama karyawan saya. Akhirnya berkat tiga-tiga ini minta tolong sama Allah dengan ya tawassul pada amalan yang dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Tergeser batu itu, selesai. Jadi sebetulnya mudah ya nyelesain masalah itu. Ngerayu Allah.